Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Di luar asosiasi penjelajah, wanita bertudung menatap gedung dengan semangat. Dr. Kang dan Pak Kim keluar dari gedung untuk menemui wanita itu. Dengan senyum cerah wanita bertudung itu memperkenalkan dirinya sebagai Rebecca. Dengan jahil Dr. Kang menunjuk rambut Rebecca yang sedikit keluar, wanita itu langsung panik. Dokter bingung apa gunanya ditutupi kalau selalu ketahuan. Jangan menamparnya dengan kata-kata, ucap Pak Kim. Melihat dari warna rambutnya, Pak Kim merasa kalau Rebecca berasal dari desa Trakoti. Tapi bingung kenapa selalu ditutupi. Dengan ragu Rebecca menjelaskan kalau ia memang berasal dari Trakoti, tapi keluarganya tidak suka melihatnya jadi penjelajah. Jadi ia melakukan penyamaran kalau datang ke Trakoti karena takut berpapasan dengan keluarganya. Dokter Kang merasa kalau itu repot, ia berpikir kalau ada di posisi Rebecca, ia tidak akan kembali ke kampung halaman. Walaupun repot karena keluarga, bagi Rebecca, Trakoti adalah desa yang indah. Orang-orangnya baik dan pemandangannya indah, dan makanannya lezat. Karena itu, saya akan memandu kalian berdua di desa, ucap Rebecca dengan penuh rasa bangga. Pak Kim melirik Dr. Kang setelah tahu mereka ke tempat wisata Trakoti. Dr. Kang tersenyum dan mengatakan kalau sekalian saja mereka jalan-jalan. Ketiganya pun pergi keliling desa. Rebecca menjelaskan kalau desanya tidak terlalu luas, jadi mereka bisa mendatangi semua tempat. Dr. Kang berkomentar kalau banyak tembikar di sekitar rumah. Rebecca pun kembali menjelaskan kalau Trakoti adalah desa tanah liat dan seni tembikar. Jadi di sini mudah mendapatkan tanah yang kualitasnya bagus. Di sini adalah jalan pusat toko para perajin tembikar. Semua orang bisa membeli hasil karya mereka. Boneka tanah liat yang telah menjadi kebanggaan selama ratusan tahun, sangat populer. Para dalang adalah orang-orang berbakat yang bisa membuat golem dari tanah khusus. Camar yang merendahkan Trakoti juga menghormati kerajinan boneka Trakoti ini, ucap Rebecca dengan suara sedih. Pak Kim melihat sesuatu yang menurutnya bagus. Satu toko yang menerima pesanan untuk membuat jimat Trakoti. Ia merasa harus membeli oleh-oleh dan menawarkan Dr. Kang untuk memesannya. Pak Kim mengatakan kalau ia yang akan membelikannya. Sang dokter mengatakan kalau itu semua terserah Pak Kim. Dr. Kang menatap tangannya. Ia berpikir kalau ini jalanan pusat toko pengrajin tembikar dan tangan kiri Wismel juga ada kaitannya dengan tanah. Ia pun bertanya pada Rebecca, apakah wanita itu pernah mendengar nama Wismel. Sayangnya wanita itu baru mendengar nama Wismel. Dokter Kang menghela nafas kecewa karena penduduk desa tidak mengenalnya. Dokter berpikir jika Wismel adalah dewa hutan merah yang tangannya dicari-cari, penduduk desa Trakoti pasti mengenalinya. Dokter Kang kembali bertanya di mana pusat sejarahnya. Tempat dokumen maupun benda bersejarah dipajang. Aduh, tak ada yang seperti itu di sini, ucap Rebecca. Sementara itu Pak Kim masih berkutat dengan penjaga toko, memesan jimat Trakoti. Dokter menunduk lesu, menurutnya desa Trakoti payah karena di desa Hin saja ada pusat sejarah. Rebecca kaget melihat reaksi sang dokter dan berpikir apakah itu penting sekali. Ia pun kembali mengingat-ingat tempat penyimpanan dokumen lama dan teringat ada di balai desa. Mereka bertiga pun ke balai desa dan menemui petugas di sana. Petugas bingung karena mereka mencari dokumen sejarah Trakoti. Dengan malas, petugas itu melirik mereka dan bertanya apakah mereka datang karena misi dari asosiasi penjelajah. Dokter pun mengatakan bukan dan ini untuk keperluan pribadi. Kalau begitu tidak ada, ucap pegawai itu dan langsung mengacuhkan mereka. Pak Kim dan Rebecca kesal mendengar ucapan pegawai itu. Pak Kim protes karena pegawai itu mengatakan tidak ada padahal belum mencarinya. Rebecca pun ikut protes dan memberitahu kalau ini penting. Masih dengan sikap acuh, pegawai itu meminta mereka untuk mendapatkan bukti perizinan misi dari asosiasi penjelajah. Dokter Kang menatap pegawai itu dengan aura menakutkan, ia kesal dengan pria di depannya dan merasa pria ini sangat merepotkan. Kalau perlu perizinan misi, saya akan buat di sini, ucap Dokter Kang yang membuat pegawai itu meliriknya dengan malas. Dokter Kang ternyata mengeluarkan kunci asosiasi penjelajah yang ia terima dari Madsen. Pegawai itu pun membelalakan matanya karena kaget. Dokter pun bertanya apakah pria itu perlu surat pemecatan. Wajah pria itu seketika pucat dan berbicara dengan terbata-bata. Pegawai itu tak tahu kalau Dokter Kang merupakan kepala cabang sementara. Ia pun membenturkan kepalanya ke atas meja dan mengatakan akan membenturkannya sampai ia mati. Dokter Kang menatap apa yang dilakukan pria itu dengan dingin lalu memintanya berikan kunci ke ruang data. Ketiganya pergi ke ruang data di balai desa. Mereka mencari informasi mengenai sejarah Trakoti. Pak Kim tidak yakin mereka akan menemukannya hari ini. Dokter Kang dengan santai merespon kalau nanti juga ketemu. Pak Kim bingung karena banyak buku yang robek.
Tak sengaja ia melihat sebuah buku berwarna coklat lalu memberikannya pada Dokter Kang. Sang dokter merasa buku itu cukup tua dan itu yang ia cari. Ia mengambilnya dan berpikir sepertinya buku itu berumur lebih dari 1000 tahun. Dokter pun membukanya dan melihat gambar-gambar aneh yang tidak ada tulisan, hanya ada coret-coretan gambar. Rebecca penasaran apa yang digambar. Dokter Kang memperhatikan dari buku itu hanya selembar yang tebal. Seperti 2 lembar yang melekat jadi satu. Ia pun berusaha membukanya dan membelalakan matanya saat melihat isi buku itu. Sebuah bola besar dengan beberapa orang yang menyembahnya. Rebecca berkomentar kalau sepertinya yang berambut merah itu penduduk Trakoti. Pak Kim bertanya apakah sang dokter mengenali sesuatu. Dokter Kang memperhatikan lambang itu dan sadar kalau lambang ini mirip dengan tangan kiri Wismel. Dokter Kang mengatakan kalau bola yang ada di gambar itu adalah Wismel, dewa yang dipuja oleh penduduk Trakoti. Rebecca kaget mendengarnya karena ia sendiri tidak pernah mendengar ada dewa di Trakoti. Dokter Kang mengatakan kalau seperti yang mereka lihat, buku itu dipenuhi gambar. Mungkin orang yang membuatnya berniat meninggalkan informasi tentang Wismel kepada generasi mendatang secara diam-diam. Buku kuno yang robek di ruang data, Dokter Kang berpikir ada seseorang yang sengaja menyembunyikan jejak dewa itu. Tak lama terdengar suara orang terbatuk dan terjatuh dengan keras. Ketiganya pun kaget dan menatap pintu. Rebecca pergi untuk melihat saat ada suara keras di luar. Ia terkejut saat melihat pegawai tadi sudah terkapar bersimbah darah. Pembunuhan? Teriak Pak Kim tanpa sadar ada orang berpakaian merah di sampingnya. Orang itu memegang senjata dan menyerang Pak Kim tapi langsung dihadang oleh Dokter Kang dengan belati miliknya. Tunjukkan diri kalian, ucap Dokter Kang dengan nada tegas. Salah seorang pria menatap dokter tajam dan meminta agar bukunya diserahkan. Pak Kim kaget karena mereka tahu tentang Wismel. Sepertinya mereka mengawasi kita, ucap Rebecca panik. Dokter Kang memakai skill mata pengamat dan melihat kondisi pegawai itu luka parah akibat tertusuk di bagian leher. Beruntung pria itu masih bernafas. Ia mendekati pria itu tanpa mempedulikan ketiga orang berpakaian merah. Dokter berusaha mengobati lukanya dengan skill hemostasis. Hei, kalian tidak mendengar kami? Tanya salah satu dari mereka. Tanpa menjawab pertanyaan mereka, Dokter Kang bertanya kenapa mereka menyerang pegawai itu. Kondisinya parah tapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dengan santai salah satu dari mereka menjawab karena pria itu menutup pintu masuk dan menghalangi mereka. Ia meminta dokter berhenti mengoceh dan serahkan bukunya. Ia bahkan mengancam Dokter Kang akan berakhir seperti pegawai itu. Tanpa aba-aba, Dokter Kang menggunakan skill melempar bintang hitam ke arah mereka dan tepat mengenai wajah salah satu dari kelompok berjubah merah itu. Mereka kaget dengan serangan yang tiba-tiba itu. Dokter Kang menggoyang-goyangkan buku di tangannya dan tak menyangka akan dijawab baik-baik. Karena kalau itu dirinya, ia pasti akan langsung menyerang. Kelompok berbaju merah itu memaki karena merasa dihina oleh sang dokter. Mereka pun bersiap dengan senjata masing-masing. Mereka pun menyerang, bunyi senjata pun memenuhi ruangan. Rebecca dan Pak Kim ikut membantu Dokter Kang menyerang mereka. Lawan Pak Kim berusaha menyerangnya tapi beruntung ia bisa menangkis serangannya. Dokter Kang sendiri menendang salah satu dari mereka hingga orang itu mengeluh kesakitan. Dokter mengeluarkan busur panah Fria dan menggunakan anak panah tombang bintang hitam. Ia pun langsung menembaknya yang membuat orang itu tersentak kaget. Orang itu terkekeh dan mengatakan serangan itu percuma. Ia mengeluarkan sihir dari tangannya. Tak lama keluarlah gumpalan warna merah hingga membentuk perisai untuk melindunginya dari serangan sang dokter. Dokter Kang melihat sihir dari dalam tanah itu sedikit mirip dengan tangan kiri Wismel. Orang itu berpikir Dokter Kang sombong, ia kembali mengeluarkan sihir hingga membentuk sebuah tombak dan berteriak akan menusuknya sampai mati, sementara sang dokter hanya mengarahkan tangannya ke arah senjata pria itu. Saat tombak sudah mendekat keluar sinar kemerahan, ternyata Dokter Kang memakai skill tulang tanah yang membuat tombak itu berubah jadi beberapa tulang. Orang itu memundurkan langkahnya, bingung kenapa tombak miliknya berubah menjadi tulang belulang. Dengan cepat dokter mengarahkan busur panah Fria ke arah dada orang itu dan langsung menembaknya hingga pria berbaju merah terlempar ke belakang. Dokter Kang menghampiri pria itu, ia merasa sangat sayang padahal tombak itu cukup bagus kalau bukan terbuat dari tanah. Pria itu mengeluh kesakitan dan tubuhnya gemetar hebat. Pak Kim mengatakan kalau ia dan Rebecca sudah menangkap mereka. Dokter pun mengucapkan terima kasih dan merasa ini waktunya menyerahkan mereka ke para penyidik. Saat diserahkan ke penyidik, mereka bertiga langsung dijebloskan ke penjara bawah tanah Asosiasi Penjelajah. Dokter Kang menghampiri Madsen dan bertanya apakah mereka mengakui sesuatu. Wanita itu menjawab belum, mereka sama sekali tidak mau membuka mulut. Madsen menggumamkan Wismel dan Dewa Trakoti, hal itu diperhatikan oleh Dokter Kang.
Ia merasa Madsen mengetahui sesuatu karena saat ia menceritakannya wanita itu menerimanya dengan cepat. Padahal biasanya orang akan berpikir itu hal yang konyol. Sesaat Madsen tampak ragu, tapi akhirnya ia menceritakan kalau belakangan ini ada yang aneh dengan penduduk desa. Hal yang aneh? Tanya Dokter Kang lalu teringat Leveni juga sempat berkata seperti itu sebelumnya. Madsen melanjutkan kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami harus menjauh dari camar. Mereka mengaku sebagai utusan dewa. Orang-orang itu berteriak di tengah desa dan mengatakan kalau Trakoti harus berdikari, harus lepas dari bayang-bayang camar karena camar akan segera hancur. Kebanyakan penduduk hanya menganggap itu angin lalu, jadi tak ada yang mempedulikannya. Sebelum Menara Merah tua runtuh beberapa hari yang lalu, banyak penduduk Trakoti menggantungkan kehidupan mereka kepada camar. Tapi camar mengalami krisis seperti prediksi para utusan itu. Para penduduk pun jadi terhasut karena situasinya seperti ini. Dokter Kang berpikir kalau ketakutan telah melumpuhkan akal sehat. Madsen mengatakan kalau mereka berpikir orang-orang itu hanyalah sekelompok penipu. Tapi ternyata mungkin saja ada dewa yang sudah lama terlupakan. Tiba-tiba seorang penjaga berteriak membuat keduanya menatap ke sumber suara. Terlihat seorang tawanan, tubuhnya meleleh membuatnya berteriak kesakitan. Madsen menatap itu dengan kesal karena tidak tahu harus berbuat apa. Ia memarahi penjaga dan menanyakan apa yang terjadi. Sudah kubilang, awasi mereka dengan ketat. Teriak Madsen. Penjaga itu menjelaskan kalau ia memakai obat pengakuan untuk menginterogasi. Tapi saat mereka mau mengaku, mereka jadi meleleh seperti itu. Dokter Kang menatap jasad yang sudah tak berbentuk itu dengan kesal. Kini satu hal yang terungkap, mereka dikutuk agar tidak bisa mengungkapkan rahasia. Kedua orang yang masih hidup tertawa terbahak-bahak. Dokter Kang berpikir kalau mereka lebih tidak waras dari yang ia kira. Pak Kim dan Rebecca menghampiri mereka setelah mendengar kegaduhan. Rebecca bahkan sampai berteriak, bertanya ada apa. Keduanya kaget saat melihat jasad salah satu pelaku di dalam sel penjara. Dokter menjelaskan kalau mereka dikutuk dengan kutukan pembungkam mulut. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena membahas dalangnya. Pak Kim menyarankan agar memakai anak panah fajar untuk kutukannya, tapi Dokter Kang menolaknya karena itu bukan kutukan yang menggunakan sihir hitam. Mata Rebecca tertuju pada tanah dari lelehan tubuh pelaku, ia bahkan sampai berani menyentuhnya. Dokter Kang bertanya apa yang wanita itu lakukan. Rebecca hanya merasa tanah itu sedikit menarik perhatiannya. Ia menjelaskan kalau itu adalah tanah terbaik untuk membuat boneka berharga di Trakoti. Ia bingung kenapa mereka mengutuk pakai tanah semahal ini. Tanah untuk membuat boneka? Tanya Dokter Kang dalam hati. Tak lama Dokter Kang bangkit karena ingat sesuatu. Ia bahkan kesal pada dirinya sendiri kenapa ini tak terpikirkan olehnya. Reaksinya yang mendadak membuat Rebecca dan Pak Kim kaget dan juga kesal. Pak Kim bahkan memaki temannya itu. Dokter Kang memastikan pada Rebecca kalau studio kerajinan boneka itu sudah berdiri lama. Rebecca pun membenarkannya, ia memberitahu kalau mereka organisasi bersejarah yang sudah ada selama ratusan tahun. Hah? Tidak mungkin. Teriak Rebecca saat memikirkan sesuatu. Dokter pun mengutarakan pemikirannya, jika ia adalah Dewa Wismel, ia akan menyembunyikan catatan di lokasi yang dapat bertahan selama ratusan tahun. Tradisi studio kerajinan boneka telah berlangsung selama ratusan tahun. Di sana ada buku-buku kuno yang tak kalah dengan balai pertemuan. Organisasi yang mampu menghabiskan tanah mahal dengan santai, hanyalah studio kerajinan boneka. Kedua orang pelaku tercekat saat mendengar ucapan sang dokter, melihat reaksi mereka membuat Dokter Kang menjadi yakin kalau apa yang ia katakan barusan benar. Madsen merasa kalau ini akan sangat merepotkan jika benar studio kerajinan boneka terlibat. Ini dikarenakan bangsawan Trakoti paling banyak tergabung di sana. Jadi mereka tidak bisa sembarangan mengusik bangsawan. Madsen menghela nafas frustasi. Pak Kim juga tampak kecewa saat tahu kepala cabang tidak bisa berbuat banyak. Madsen akhirnya meminta agar penyelidikan studio kerajinan boneka diserahkan pada mereka. Tak lama Dokter Kang berlari hendak meninggalkan penjara bawah tanah itu, tapi Madsen menghentikannya dengan mengatakan kalau sebenarnya ada orang hilang di hutan merah baru-baru ini. Dokter Kang pun menghentikan langkahnya. Dokter Kang bingung karena sepengetahuannya hutan merah hanya menyesatkan orang asing. Madsen memberitahu kalau kali ini semuanya adalah penduduk Trakoti dan dulu Rebekalah yang bertanggung jawab atas orang hilang. Menurutnya, orang-orang ini memburu mereka mungkin ada kaitannya dengan kasus ini. Madsen meminta bantuan mereka menyelidiki kasus orang hilang bersamaan dengan studio kerajinan. Dokter Kang terdiam sesaat tapi akhirnya setuju untuk menyelidikinya. Kini mereka bertiga sudah berada tepat di depan studio kerajinan Trakoti. Rebecca membuka pintu perlahan dan cukup kaget karena di dalam tidak ada banyak orang. Biasanya studio ini selalu penuh.
Rebecca melihat ada orang di sisi lain studio. Mereka terlihat seperti penjelajah yang sedang melakukan misi. Banyak orang yang mengangkat karung yang cukup besar di pundak mereka. Seseorang menghampiri mereka dan bertanya apa ada yang bisa ia bantu. Dengan tersenyum ramah dokter mengatakan kalau ia mendengar kalau bisa meminjam kereta kuda golem di sini. Itu juga alasanku datang ke Trakoti, ucap dokter Kang dalam hati. Pria itu memberitahu kalau dokter harus mendapat izin dari master untuk menyewanya. Seorang pria menghampiri mereka dan mengatakan kalau ialah masternya. Harvey Sarvan, pemilik studio kerajinan boneka di Trakoti. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan wajah yang tidak ramah sama sekali. Dokter Kang baru saja mau memperkenalkan diri tapi pria itu menepis tangannya dengan kasar. Harvey merasa tidak perlu berkenalan karena mereka hanya akan bertemu sekali. Dengan cemas Rebecca memberitahukan kalau sifat Harvey sangat buruk. Iya, aku bisa melihatnya, ucap Dokter Kang dengan wajah kaget. Dokter Kang pun tidak mau lagi basa-basi, ia langsung bertanya berapa harga sewa kuda golem. Mendengar itu Harvey menyeringai dan menjawab kalau seharinya 5 juga emas. Dokter kaget mendengar harganya yang fantastis. Pak Kim pun sampai berteriak, kaget karena harganya sangat mahal. Rebecca bahkan sampai bergumam kalau sepengetahuannya penyewaan kuda golem hanya 120.000 emas untuk 3 hari. Harvey mendengar ucapan Rebecca, ia membenarkan harga itu, tapi sekarang sedang banyak permintaan. Jadi ia menaikkan harganya sedikit. Harvey merasa kalau selama ini memasang harga terlalu murah. Pak Kim yang sejak tadi menahan emosi, akhirnya meledak. Ia tidak habis pikir ada orang berengs seperti ini. Dokter Kang, kita pinjam kuda di tempat lain saja. Teriak Pak Kim murka. Salah satu pegawai meminta maaf karena menyela, ia menjelaskan kalau hanya master yang bisa membuat kuda golem di Trakoti. Mendengar itu membuat suasana tiba-tiba hening. Tak lama Harvey mengatakan dengan nada sombong kalau ia bisa memberi diskon kalau mereka memohon dan membayar pakai tenaga. Para pekerja pun memperhatikan kegaduhan yang terjadi di antara mereka. Harvey merasa kalau mereka tidak terima, silahkan pergi dari studionya. Harvey dengan sombong mengingatkan mereka kalau hutan merah sangat berbahaya. Dokter K menatap Harvey dengan dingin, ia berpikir kalau pemilik studio kerajinan boneka pasti punya banyak uang. Dokter pun memikirkan cara memberi pria itu pelajaran. Tak lama ia melihat sesuatu yang aneh, raut wajah pria itu tidak biasa. Harvey terlihat terengah-engah dan berkeringat cukup banyak. Dokter Kang pun menggunakan mata pengamat dan menyadari apa yang terjadi. Dokter Kang menghampiri Harvey dan menepuk pundaknya, hal ini membuat pria itu bingung. Dengan aura menakutkan ia mengatakan pada Harvey kalau suatu hari nanti, pria itu akan memohon kepada orang lain. Bukankah Anda akan marah jika diancam karena posisinya berubah? Ucap Dokter Kang sambil meremas pundak Harvey. Pria itu menepis tangan dokter karena tak mengerti apa yang dikatakannya. Masih dengan sikap yang sombong, ia merasa tidak mungkin kalau ia memohon pada orang lain karena ia adalah perajin boneka yang mendapat gelar master. Dokter pun memberitahu kalau tidak ada yang tahu masa depan, bahkan mungkin Harvey akan memohon ampun padanya sekarang juga. Pria itu kesal dan mengambil sekop yang ada di dekatnya lalu mengarahkannya dengan asal ke Dokter Kang. Harvey memaki sang dokter dan mengusirnya dari studio. Dokter Kang menggodanya dengan mengatakan kalau nanti Harvey menyesal. Di belakangnya, Pak Kim dan Rebecca kesal melihat tingkah Harvey yang menyebalkan. Pria itu masih berteriak-teriak, dengan yakin sampai ia mati pun tak akan menyesal. Kau dilarang datang seumur HID, ucapan Harvey berhenti saat ia merasakan sakit di dadanya. Karena tidak tahan dengan rasa sakitnya, Harvey ambruk. Hal ini membuat pria di sampingnya khawatir. Pak Kim sendiri bingung kenapa Harvey tiba-tiba seperti itu. Dokter Kang tersenyum melihatnya dan berpikir kalau Harvey harus bersikap lembut pada orang lain. Dengan menggunakan skill mata pengamat, dokter bisa melihat kondisi Harvey. Pria itu keracunan lecacotecine, gejala keracunan stadium akhir. Karena Harvey sangat emosi, racun di tubuhnya jadi menyebar dengan cepat. Pria di sampingnya berteriak panik dan Harvey memintanya untuk cepat dipanggilkan healer. Tubuh pria itu gemetar dan terbatuk beberapa kali. Wajah pegawai muda ini bingung karena ia tahu kalau tidak ada healer di Trakoti. Mau saya bantu? Tanya Dokter Kang yang membuat pegawai itu menoleh. Harvey sendiri masih menahan rasa sakit di dadanya. Dokter akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Kang Seung Hyun, satu-satunya healer di Trakoti saat ini. Harvey dan pegawainya menganga, kaget mendengar apa yang baru saja Dokter Kang katakan. Harvey sampai menunjuk sang dokter karena tak percaya. Dengan berteriak kencang, Harvey meminta pegawainya untuk panggilkan healer lain. Pegawai itu mengatakan kalau tidak ada healer lain.
Harvey pun meminta pegawainya untuk menyiapkan kereta kuda, ia mau diobati di desa lain. Dokter Kang dengan santai mengatakan lecacotecine yang membuat Harvey menoleh padanya. Dokter menjelaskan kalau ini racun yang dijuluki pembunuh lambat. Jika terkontaminasi racun ini, paru-paru dan pernapasan akan rusak, lalu akan muncul gejala muntah darah dan sesak napas. Pada akhirnya, korban akan meninggal karena henti napas. Keunikan racun ini adalah tidak muncul gejala setelah mengkonsumsinya dan jika sudah stadium akhir, kondisi akan memburuk dengan cepat. Pegawai itu mengatakan kalau itu semua persis dengan gejala masternya. Harvey pun tercekat setelah mendengarnya, tapi tetap berteriak pada Dokter Kang dan bertanya apa yang ingin dikatakannya. Dokter tersenyum lalu kembali menjelaskan jika gejalanya sudah muncul. Dia adalah healer terakhir yang bisa ditemui Harvey. Ia pun mengatakan kalau ia tidak akan mengobati secara cuma-cuma. Sekitar mereka pun menjadi gaduh. Harvey menggertakkan giginya dan memerintahkan pegawainya untuk mengambilkan emasnya. Setelah itu ia melemparkan kantong berisi emas pada Dokter Kang. Hal ini membuat isinya berhamburan kemana-mana. Haver sudah tahu apa yang diinginkan healer seperti Dokter Kang. Ia merasa dengan uang bisa melakukan segalanya. Dengan tatapan dingin, Dokter Kang mengingatkan kembali apa yang sudah ia katakan tadi. Kalau suatu saat, Harvey akan memohon padanya seperti seekor anjing. Ia pun menendang kantong itu dan menatap tajam Harvey. Ia memerintahkan pria itu untuk memungut semua kain itu dan lap sampai bersih. Ia tak mau menyentuhnya karena kotor. Apa masalahmu? Tanya Harvey kesal tapi tak lama ia kembali batuk darah. Kini darah yang keluar lebih banyak dari sebelumnya dan nafasnya pun tersengal-sengal. Dokter Kang kembali mengatakan kalau Harvey tidak suka, jangan dilakukan. Tapi kondisi pria itu saat ini sangat parah. Harvey menatap tangannya yang penuh dengan darah, tatapannya seolah tak percaya ini semua terjadi padanya. Di saat seperti ini ia masih sempat-sempatnya memikirkan studionya akan tutup kalau ia mati. Dokter Kang tidak peduli Harvey mau bagaimana karena menurutnya itu bukanlah urusannya. Mata Harvey membelalak, tak percaya mendengar respon dingin dari sang dokter. Ia pun memejamkan matanya dan mengaku bersalah. Ia berjanji tidak akan mengeksploitasi para penjelajah. Ia mengambil koin yang berserakan dan membersihkannya satu persatu dengan bajunya. Ia bahkan berjanji tidak akan bersikap seperti tadi lagi. Setelah koin dirasa sudah bersih, Harvey menyerahkannya pada Dokter Kang sambil tetap berlutut. Aku akan melakukan apa saja, tolong aku. Teriak Harvey memohon. Ia menahan semua emosi dan egonya agar bisa diobati. Dokter Kang menghela nafas dan pura-pura mengatakan kalau ia tidak tega karena Harvey memelas sekali. Ia pun mengeluarkan ramuan dari jubahnya. Harvey menyeringai setelah melihat obatnya. Dasar bocah bodoh. Akan kubuat kau membayar 2 kali lipat dari ini setelah aku sembuh. Ucap Harvey dalam hati. Dokter memasukkan ramuan ke jarum suntik lalu menjelaskan kalau ini bukanlah obat. Harvey terdiam berusaha mencerna ucapan Dokter Kang. Tapi sang dokter tanpa menunggu lama langsung menyuntikkan ramuan itu ke leher Harvey. Dengan tubuh gemetar, pria itu memaki dokter sebagai seorang penipu. Sambil menyuntikkan ramuan, Dokter Kang memikirkan kalau ia tidak bisa membuat penawar lecacotecine sekarang juga. Yang ia suntikan ini adalah ramuan Lustain yang memiliki efek perlindungan dan penstabil pernapasan. Ramuan ini bisa menjadi pencegah sementara. Setelah Dokter Kang melepaskan suntikannya, perlahan nafas Harvey kembali normal. Tapi pria itu langsung ambruk membuat pegawainya panik. Dokter tertawa kecil, ia mengakui kalau ia terkadang main-main dengan nyawa pasien, tapi ia tidak menipu. Setelah kejadian di studio, mereka bertiga akhirnya kembali ke asosiasi penjelajah saat malam hari. Rebecca merasa Dokter Kang luar biasa karena baru kali ini ada orang yang bisa mengalahkan Harvey. Ia tahu kalau tidak boleh mengatakan ini tentang pasien, tapi menurutnya tadi itu melegakan. Dokter Kang tersenyum mendengarnya dan berpikir kalau Rebecca ternyata banyak memendam juga. Walaupun mereka bisa meminjam kereta kuda, Pak Kim menyayangkan karena pada akhirnya mereka tidak bisa menyelidiki studio. Dokter menenangkan karena mereka masih punya hari esok. Akhirnya Rebecca pun pamit pada dokter dan Pak Kim. Keduanya pun masuk ke dalam gedung dan masuk ke kamar Pak Kim. Dokter Kang duduk di ranjang dan memberitahukan ada 3 hal yang mengusiknya pada temannya. Pertama, studio boneka Trakoti, ruangannya kosong seperti mau bangkrut. Untuk alasan pertama, menurut Pak Kim kemungkinan mereka berhenti karena pemiliknya sangat galak. Bagi Dokter Kang sifat Harvey memang menyebalkan, tapi pasti ada alasan khusus di balik itu. Dokter kembali melanjutkan, alasan kedua, menurutnya sepele tapi ia memperhatikan sikap Rebecca. Menurut dokter sepertinya wanita itu ada hubungannya dengan studio boneka. Ia memperhatikan sejak masuk ke studio,
Wanita itu jadi sedikit bicara dan berusaha menutupi identitasnya. Rebecca seperti seseorang yang tak ingin wajahnya ketahuan. Mereka tahu mengenai tanah itu juga berkat Rebecca. Menurut Dr. Kang, Rebecca adalah orang studio. Yang ketiga, racun Harvey. Dr. Kang tiba-tiba mengurungkan niatnya membuat Pak Kim kecewa karena ia malah jadi penasaran. Dokter merasa tidak seru kalau ia mengatakan semuanya, jadi ia berpikir nanti saja ceritanya. Pak Kim mengeluh karena ia jadi tidak bisa tidur. Sementara itu di luar gedung asosiasi, ada seorang pria berambut panjang menatap ke arah gedung. Matanya mengeluarkan cahaya kemerahan, wajahnya pun terlihat sangat serius. Keesokan harinya, Dr. Kang, Pak Kim dan Rebecca pergi lagi ke studio boneka. Harvey berteriak kesal saat melihat ketiganya datang lagi. Ia menanyakan apa mau mereka. "Kau belum puas mempermalukanku kemarin?" Teriak Harvey kesal sampai ia menggebrak meja. Dokter Kang tersenyum dan dengan tenang menjelaskan lagi kalau ia tidak bisa membuat obat detoksifikasi lecacotecine. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah bertahan sampai semua racunnya bersih dari tubuh Harvey. Maka dari itu dokter harus memasukkan ramuan lustein setiap 3 jam sekali. Dengan wajah cerah dokter mengatakan kalau ia berbaik hati untuk mengecek kondisi Harvey. Harvey mengepalkan tangannya menahan emosi. Ia berpikir kalau pria di depannya memang penipu. Kemarin dokter Kang memberi obat untuk sehari. Pria itu bilang akan memberikannya satu persatu setiap kali ia memohon. Dokter datang ke studio tanpa menunggunya memohon, berarti ada yang pria itu incar. Ia menatap dokter Kang dengan curiga. Ia pun mengambil kursi yang terjatuh dan menanyakan apa yang dokter itu mau. "Sebenarnya, ada yang ingin saya katakan," ucap dokter Kang sambil mendekati Harvey. Dokter Kang memberikan gambar ketiga pelaku berjubah merah yang kemarin ditangkap pada Harvey. Pria itu melihatnya dan ia tidak mengenali satupun dari mereka. Dokter pun menjelaskan kalau mereka diduga orang-orang yang terlibat dalam agama tidak dikenal yang belakangan ini menyebar di Trakoti. Harvey tidak peduli dan tidak tertarik pada kehidupan rakyat jelata. Dokter pun menyebut Wismel, hal ini membuat Harvey membelalakan matanya. Pak Kim menyadari perubahan di wajah pria itu pun mulai bertanya apakah Harvey pernah dengar. Dengan gugup pria itu merasa baru pertama kali mendengar nama itu, wajahnya berkeringat dan sikapnya jadi kikuk. Melihat ini membuat dokter Kang menyeringai, ia tidak pernah bilang kalau Wismel adalah sebuah nama. Harvey pun kaget, wajahnya pucat. Dokter Kang meminta pria di depannya untuk mengatakan yang dia tahu, semuanya tanpa terkecuali dan menunjukkan ramuan yang ada di tangannya. Akhirnya Harvey memberitahukan yang ia tahu. Ia menjelaskan kalau Wismel adalah nama sebuah sosok yang telah dihapus dari sejarah mereka. Semua dokumen yang membahas nama atau sosoknya telah dihancurkan. Harvey mengambil sebuah buku lalu meraba sesuatu yang tak lama membuat lemari di depannya bergeser. Kini terlihat jalan ke sebuah ruangan. Dr. Kang dan kedua orang di belakangnya pun kaget. Mereka semua turun, Harvey mengatakan kalau sebagian dokumen masih disimpan di ruangan ini. Dr. Kang berkomentar kalau para petinggi suka membuat ruangan rahasia. Pak Kim tertawa dan berpikir kalau itu memang impian mereka. Dr. Kang memperhatikan sebuah buku di atas meja. Ia membukanya dan mengetahui kalau itu diari penduduk desa Trakoti. Dokter membacanya satu persatu, ada yang menulis kalau pertanian tahun ini panen besar berkat Dewi Wismel. Rencana mengunjungi tempat suci Wismel di Hutan Merah, mereka berhasil mengusir penjajah yang menyusup ke desa berkat Dewi Wismel dan ada yang menulis kalau Dewi mencintai Trakoti, mereka juga mencintai sang Dewi. Dokter Kang menutup buku itu dan berkomentar kalau memang benar Wismel adalah Dewi pelindung Hutan Merah. Rebecca memberitahu kalau ada juga catatan bahwa Dewi Wismel mewariskan teknik pembuatan boneka kepada Trakoti. Tangannya gemetar dan berteriak hingga membuat Harvey kaget. Rebecca kesal, bagaimana bisa jadi seperti ini? Ia tidak peduli dengan orang lain, tapi menurutnya studio boneka tidak boleh menyembunyikan Dewi Wismel. Pak Kim berusaha menghalangi Rebecca dan meminta wanita itu untuk tenang. Harvey menatap Rebecca kesal, mereka punya alasan. Alasan apa? Tanya Dr. Kang. Harvey menjelaskan kalau sebagian catatannya hilang, jadi ia juga tidak tahu dengan pasti, tapi Wismel menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Rebecca dan Pak Kim kaget mendengar ucapan Harvey. Pria itu pun kembali menjelaskan kalau menghilangnya Dewi itu artinya sang Dewi mati. Sekitar 700 tahun yang lalu, Trakoti menjadi kacau karena kematian sang Dewi yang tiba-tiba. Para pendeta tidak bisa memakai kekuatannya dan tabir Dewi yang melindungi Trakoti ikut menghilang. Trakoti menjadi desa yang akan punah dalam semalam. Semua yang dibutuhkan untuk mempertahankan desa, tergantung pada kekuatan Wismel.
Pada saat itu, para penyihir camar datang ke Trakoti. Mereka membantu penduduk desa Trakoti dan akan melindungi desa dan menyuplai kebutuhan semua penduduk. Dr. Kang merasa mustahil kalau para penyihir bertindak tanpa diminta. Harvey menjelaskan kalau ada bayarannya, yaitu permata warisan Dewi, kasih sang Wismel. Trakoti menganggap itu seperti Wismel dan mengeramatkannya. Para penyihir mengincar kekuatan suci dan mana yang luar biasa di dalamnya. Para perajin boneka yang melindungi desa dari kehancuran, setuju untuk memberikan permata itu. Pak Kim yakin kalau badan keagamaan Wismel sangat menentangnya. Harvey pun mengatakan kalau para pendeta yang tak berdaya lagi, tidak bisa menghadapi studio boneka. Walaupun ada yang menentang, para perajin boneka dengan mudah menyingkirkan mereka. Mereka menyusuri setiap sudut Trakoti dan menghapus nama Wismel, dan pencapaian itu pun menjadi milik camar. Rebecca bingung kenapa mereka sampai sebegitunya. Karena takut, jawab Harvey. Mereka takut Wismel akan kembali dan menghukum mereka. Tapi, Sang Dewi tak akan muncul lagi jika sudah dilupakan oleh orang-orang. Biar bagaimanapun, Sang Dewi tak bisa hilang sepenuhnya dan hanya disampaikan secara turun-temurun kepada para pemilik studio. Walau orang lain tak ada yang tahu, Harvey merasa kalau mereka harus mengetahui kebenarannya. Harvey melirik ke arah Dr. Kang, bingung bagaimana mereka bisa tahu mengenai Wismel. Katanya, itu rahasia penting, ucap Dr. Kang lalu mengatakan kalau mereka mengira studio boneka mau membangkitkan kembali agama Wismel. Harvey malah bingung untuk apa ia melakukan itu karena jika Wismel datang lagi, studio boneka ini akan dihukum. Dr. Kang duduk di pojok studio boneka, ia tak menyangka kalau ternyata ini bukan ulah studio boneka. Pak Kim menyemangati dokter, baginya tidak masalah karena temannya itu juga cuma manusia jadi bisa saja salah. Dr. Kang malah meminta Pak Kim untuk memukulnya sekali saja yang tentunya pria itu tolak. Rebecca pun bertanya-tanya apa sebenarnya agama Wismel dan apa tujuannya. Dari tadi, kalian bicara apa sih? Tanya Harvey bingung. Rebecca memberitahukan kalau belakangan ini, desa ribut karena agama Wismel. Harvey bertanya apakah maksud mereka ada orang yang mencoba menghidupkan agama Wismel lagi. Ia mengeluh karena belakangan ini saja ia sudah sibuk. Dokter Kang balik bertanya apa ada masalah di studio. Rebecca pun berpikir kalau situasi mereka aneh karena tidak ada pelanggan dan perajinnya sedikit. Mendengar itu mata Harvey membelalak dan berteriak dengan terbata-bata kalau studionya tidak ada masalah. Ia menyangkal semua tuduhan itu dengan gugup. Dr. Kang menatap Harvey kesal karena terlihat jelas kalau pria itu tidak bisa bersandiwara. Harvey merasa ia bertahan seperti biasa. Tak lama ada yang membuka pintu studio boneka, Pak Kim dan Dr. Kang pun menatap pintu masuk itu dengan bingung. Dokter bingung siapa orang itu. Orang itu meminta Master berbicara yang benar. Pria berambut panjang masuk dan mengatakan kalau studio boneka di Trakoti akan segera ditutup. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.